Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat ya. Semangat dong. Sebelum mulai, Ibu mau perkenalan dulu ya. Hari ini kita akan belajar dengan dua guru loh. Yang pertama ya, Ibu Hasna. Dadah dulu dong Ibu Hasna. Nah, Ibu Hasna yang akan membimbing materi pada hari ini ya. Dan ada juga Ibu, yaitu Ibu Indah Sadatulisa. Ibu akan membantu selama proses pembelajaran. Nah, oke, sebelum mulai, seperti biasa ya, Ibu mau kalian berdoa dulu. Bareng-bareng aja berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, Ibu sekarang mau absen ya. Bagi namanya yang disebut, Ibu mau kalian menyebutkan salah satu sahabat Nabi yang kalian idolakan. Oke, kita angkat ini. Hadir Bu, aku paling suka sama Umar bin Khattab. Oke, Masya Allah. Lalu Jihan, kamu lihat. Abu Bakar Ibu. Idul pasti. Khalid bin Walid. Ibu Fadilah. Aku Umar bin Khattab. Hebat Sisi. Ali bin Abi Thalib Bu. Fatimah Lutfal. Irma Saima. Aku Abu Ayyub Ansari Bu. Intan Prima. Aku Umar bin Khattab. Hilma Syahida Putri. Rasulullah sallallahu alaihi Ya, lalu Hidayah. Zaid bin Harithah. Nah, oke. Sekarang sebelum masuk ke pembahasan, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar yang di depan. Apa sih gambar di depan? Ada yang mau apa? Perang. Benar. Jadi ya perang. Jadi materi kita pada hari ini yaitu seputar perang antara salah satu perang ya antara kaum Quraisy dan kaum Muslimin. Nah, perang apa? Perang yang memberikan luka sekaligus pelajaran ya untuk kaum muslimin pada saat itu maupun kita pada saat ini. Nah, itu akan dibahas oleh Ibu Hasna. Silakan Ibu Hasna. Nah ya, jadi tadi kan Ibu Ida udah menjelaskan ya, perang yang akan kita bahas sekarang itu adalah perang yang memberikan luka sekaligus pelajaran yang bermakna. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kita akan membahas mengenai perang Uhud. Jadi sekarang kita akan bercerita ya. Jadi Ibu harap kalian semua mendengarkan dan menyimak dengan seksama karena tentunya nanti di akhir kita akan ada evaluasi bersama. Nah, jadi awal kisah dari perang Uhud ini dimulai. Perang Uhud itu terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Nah, perang Uhud ini adalah perang kedua antara umat muslim dengan kaum kafir Quraisy. Ada yang tahu perang pertamanya apa? Nah, ya. Jadi perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu adalah perang Badar. Yang tepatnya itu terjadi 1 tahun sebelum perang Uhud, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, perang Uhud ini terjadinya itu di Uhud. Uhud itu adalah nama gunung. Jadi ada gunung, namanya Gunung Uhud. Nah, Gunung Uhud ini letaknya ada di mana? Letaknya itu ada di Madinah. Jadi Gunung Uhud ini adalah gerbang terdekat untuk masuk ke dalam kota Madinah. Nah, terus buat asal kalian tahu, jadi Gunung Uhud ini adalah salah satu gunung yang akan ada di surga kelak. Tadi udah tahu belum? Belum. Nah, jadi Gunung Uhud ini adalah salah satu gunung yang akan ada di surga nanti. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, Rasulullah itu menyebutkan kalau Gunung Uhud adalah salah satu bukit-bukit yang akan ada di
surga. Insyaallah. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke dalam latar belakang perang Uhud. Kira-kira kenapa sih bisa terjadi perang Uhud? Gitu. Nah, jadi latar belakang perang Uhud ini ada dua. Yang pertama itu adalah karena rasa kecewanya kaum kafir Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar seperti itu. Jadi kan perang Badar itu kan kaum muslim itu menang ya dengan jumlah yang sedikit 314 orang itu melawan 1000 orang dan itu tuh menang kayak gitu. Nah, jadi kaum kafir Quraisy itu di situ merasa kecewa, sedih berat lah. Gimana bayangin kalian di perang Badar, mereka itu banyak banget pembuka-pembukanya meninggal. Kayak Abu Jahal, terus juga Umayyah bin Khalaf itu pada meninggal semua di perang Badar. Jadi mereka itu ingin berbalas dendam. Bahkan Abu Sufyan itu adalah salah satu pembukanya kaum kafir Quraisy. Itu beliau tuh sampai bersumpah, kalau aku tuh gak akan sampai uangnya sampai berhasil membalaskan dendam kepada kaum muslimin di perang Badar. Nah, lalu latar belakang yang kedua itu adalah karena faktor ekonomi. Jadi pada zaman dulu rakyat Arab itu kan mencari uangnya dengan cara berdagang. Nah, jadi kalian bisa melihat ini ya. Jadi para kaum kafir Quraisy ini mereka kan tinggalnya di Mekah. Mekah itu ada di sini. Mereka itu kalau misalkan berdagang itu perginya itu ke Syam. Sedangkan Syam itu adanya di Jazirah Arab bagian utara. Kalau misalkan Mekah itu ada di bagian selatan. Jadi kalau mereka mau dagang ke Syam ini, di tengah-tengah itu ada Madinah. Nah, sedangkan di Madinah ini adalah tempatnya Rasulullah dan para umat muslim gitu. Jadi kalau misalkan mereka mau dagang ke Syam, itu mereka tuh pasti lewat Madinah. Dan di Madinah ini ada pasukannya Rasulullah yang menghalang kafilah-kafilah dagangnya kaum Quraisy gitu. Jadi mereka tuh gak bisa dagang, makanya mereka memutuskan untuk menyerang kota Madinah ini di perang Uhud. Jadi awal mulanya itu dimulai dengan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini adalah pemimpin di perang Uhud ini. Abu Sufyan itu memerintahkan, jadi dia tuh memotivasi para kaum Quraisy kayak, ayo dong kaum Quraisy, ayo kita serang Rasulullah dan para umatnya. Iya, gitu. Dia tuh memotivasi semuanya untuk menyerang Rasulullah gitu. Sampai puncaknya itu adalah ketika Abu Sufyan ini mengirimkan surat ke kaum Ghatafan. Jadi kaum Ghatafan itu adalah salah satu kaum yang ada di dekat sana. Lalu dikirimkan surat mengenai rencana untuk menyerang Madinah. Nah, terus kaum Ghatafan ini mengirimkan 1000 pasukan tambahan untuk kaum kafir Quraisy. Jadi akhirnya kaum kafir Quraisy itu ada 2000 orang ditambah dengan 1000 dari kaum Ghatafan. Mereka itu total itu ada 3000 pergi untuk menyerang Madinah. Nah, terus dari mana Rasulullah tahu? Jadi Rasulullah tahu tentang kabar penyerangan itu melalui wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Rasulullah tahu nih kalau misalkan kaum kafir Quraisy itu udah jalan dan emang udah OTW menyerang Madinah gitu. Karena udah tahu akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Kita harus gimana nih buat menghadapi situasi tersebut. Terus coba apa yang para sahabat ini usulkan? Jadi para sahabat ini, sebagian besar dari mereka itu mengusulkan untuk udah kita serang aja. Jadi mereka itu mengusulkan untuk udah kita keluar aja terus serang mereka di Madinah kayak gitu. Karena mereka itu masih merasakan euforia kemenangan dari perang Badar. Jadi karena merasanya waktu itu aja kita menang, gak mungkin dong kita kalah sekarang. Gitu. Ya nggak sih? Jadi kita pergi aja lah karena Rasulullah kita lawan mereka. Terus juga ada sebagian para sahabat yang belum ikut berperang di perang Badar itu pengen banget perang di perang Uhud karena dia juga ingin jadi syuhada gitu sebagaimana sahabat-sahabat lain yang telah gugur di perang Badar. Salah satu yang kekeh banget pengen ikut perang itu adalah papanya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi tapi di situ Rasulullah itu nggak pengen untuk pergi perang. Rasulullah itu pengennya kita diem aja di Madinah, kita berlindung di Madinah. Alasannya kenapa? Itu alasannya karena Rasulullah ini bermimpi. Jadi mendapatkan penglihatan dari mimpinya. Jadi Rasulullah SAW itu berkata, aku bermimpi. Di mimpi itu aku melihat seekor sapi di
aku juga melihat pedang milikku patah, dan aku juga melihat aku berlari dan masuk ke dalam benteng yang kokoh. Nah, terus Rasulullah menafsirkan mimpi tersebut bahwa yang dimaksud dengan sapi yang disembelih itu adalah bahwa akan adanya sahabat-sahabat Rasulullah yang dibunuh. Lalu pedang Rasulullah yang patah itu artinya adalah ada kerabat Rasulullah yang dibunuh, dan juga benteng yang kokoh tempat Rasulullah berlari itu adalah Madinah. Tapi meskipun Rasulullah sudah menceritakan hal tersebut, para sahabat itu tetap minta izin untuk udah kita perang aja Rasulullah. Jadi intinya mereka tetap mau berperang, dan akhirnya karena melihat para sahabat yang termotivasi semangat jihad ini kuat banget, akhirnya Rasulullah pun mengizinkan mereka untuk pergi berperang. Ya sudah, kalian pakailah kenakan segala perlengkapan perang kalian, seperti itu. Akhirnya para sahabat dan Rasul pun pulang ke rumahnya masing-masing untuk memakai zirah perang, mengambil pedang, dan juga tameng-tameng mereka. Nah, terus habis pulang nih, semuanya kan udah pada minta perang. Terus pada balik, mereka tuh pada mikir, tadi kan Rasulullah melarang perang, ya kita dosa nggak sih? Malah kayak tidak mendengarkan perkataan Rasul gitu kan. Ya kita dosa nggak sih, malah Rasul pengennya nggak perang, tapi kita kekeh mau perang. Jadi mereka tuh mikir, udahlah kita balik lagi aja nggak ya? Terus kita minta izin nggak jadi aja, Rasul kita mundur aja gitu. Nah, akhirnya mereka datang ke Rasulullah, karena Rasulullah udah siap, udah pakai baju perang, udah pakai segala perlengkapannya. Terus mereka datang terus bilang, wahai Rasulullah, minta maaf gitu loh, kayak karena tadi kita udah pada gak mendengerin, udah kita mundur aja. Tapi di situ Rasulullah bilang, tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah mengenakan baju zirahnya untuk mundur dari peperangan, kecuali Allah sudah menetapkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Dan akhirnya mau gak mau mereka pun akhirnya pergi untuk keluar dan mencegah kaum kafir Quraisy yang lagi di jalan menuju Madinah. Nah, total dari pasukan kaum muslimin itu ada 1.000 orang. Ini kaum musliminnya ya. Nah, di tengah perjalanan kan kaum muslimin ini tuh, jadi ada salah seorang di kaum muslimin yang dia itu ternyata orang munafik. Namanya itu siapa? Namanya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia itu pas di tengah perjalanan menuju menyerang ini di sini tuh. Nah, dia itu munafik. Terus dia membawa pasukannya sebanyak 300 orang untuk mundur dari peperangan. Cupu. Ya, dia cupu. Jadi dia kayak udah kita mundur aja gitu, biarin biar Rasulullah ini kesusahan. Jadi ini orang munafik. Dan akhirnya jumlah pasukan muslimin yang awalnya 1.000 berkurang 300, jadinya 200. Jadi orang muslim itu cuma berjumlah 700 orang untuk melawan 3.000 orang. Gitu. Nah, terus tapi Rasulullah itu nggak gentar, walaupun ada 300 orang yang pergi, Rasulullah tetap menyuruh untuk udah kita lawan saja. Berarti itu tandanya adalah Allah itu ingin membersihkan pasukan kita. Jadi cuma orang-orang yang murni dan niatnya itu ikhlas untuk berjihad di jalan Allah. Akhirnya mereka tuh sampai ke dekat Madinah ini ya, tepatnya tadi yang di Gunung Uhud, ya kan? Kan perangnya di sini. Nah, terus di Gunung Uhud ini, pas mereka sampai sana, itu pasukan kafir Quraisy itu belum ada. Jadi Rasulullah itu akhirnya membuat strategi gimana sih cara kita biar bisa menang melawan para kaum kafir Quraisy itu. Dan salah satu strategi yang dibuat Rasulullah itu adalah dengan menempatkan 50 pasukan pemanah di atas bukit. Jadi di samping di dekat sini itu ada bukit. Nah, jadi kan dari 700 orang itu ada 50 pemanah dan 70 yang naik kuda. Sisanya itu jalan kaki. Jadi cuma segitu pasukan muslim itu. Terus Rasulullah itu menempatkan 50 yang pemanah ini di atas bukit. Kenapa ditempatin di sana? Jadi kalian jangan underestimate pemanah ya. Soalnya pada zaman itu pemanah itu benar-benar yang kayak bisa jadi kunci kemenangan dari perang gitu. Karena para pemanah ini kalau misalkan mereka itu udah manah, itu nggak cuma satu orang yang bisa meninggal. Jadi kalau misalkan sekali serang itu bisa sampai 2-3 orang yang mati. Jadi karena kalau mereka nyerang panah itu dulu, misalkan udah kena nih musuh, nembus ke belakang sampai ke yang belakang lagi. Jadi walaupun bayangin aja 50 orang, satu orangnya bisa membunuh 2-3 orang. Kalau 50 orang berarti bisa membunuh sampai 150 orang. Gitu. Makanya itu ditempatkan di atas sini. Nah, dengan
adalah Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini ditugaskan untuk memimpin 50 pemanah yang ada di atas bukit. Nah, yang tahu Abdullah bin Zubair itu siapa? Abdullah bin Zubair ini adalah anaknya Zubair bin Awam. Nah, itu Abdullah bin Zubair. Nah, terus mereka udah siap nih, udah naik ke atas bukit. Nah, kaum kafir Quraisy itu kan 3.000 orang. Datang dong, ya nggak sih, dari arah sana. Dari arah Mekah ini datang nih mau ke sini. Pas mereka datang, karena posisinya ini ada di atas bukit, kelihatan dong dari jauh. Ya nggak? Kayak itu kaum muslimin ada yang di atas bukit tuh. Kelihatan banget gitu kan strateginya. Akhirnya 3.000 orang kaum kafir Quraisy ini buat strategi juga dong. Nah, strateginya itu apa? Jadi ada 200 orang mereka, jadi ada 200 pasukan berkuda. 200 pasukan berkuda yang dipimpin itu oleh Khalid bin Walid. Jadi saat itu Khalid bin Walid itu masih kafir, belum masuk Islam. Nah, terus jadi 200 pasukan berkuda ini mereka itu sembunyi, nggak maju bersama 3.000. Jadi berarti 2.800 pasukan ya, nggak maju bersama sisanya. Mereka itu bersembunyi di lembah yang ada di samping Gunung Uhud itu. Jadi tujuannya itu adalah untuk memantau apa sih yang akan dilakukan oleh 50 pemanah ini. Nah, jadi mereka nggak maju kan, tapi tentunya orang muslim juga kan nggak bodoh ya. Mereka juga melihat, wah pasukannya ada yang nyumput nih 200 di situ. Terus mereka ngapain? Awalnya mereka kan cuma berkumpul di tengah-tengah, tapi karena pasukannya ada yang nyumput, akhirnya mereka berpencar. Jadi keliling di sekeliling Gunung Uhud ini. Jadi biar bisa menembak ke segala arah gitu. Dan akhirnya perang pun dimulai. Nah, pas perang dimulai itu, kalau misalkan zaman dulu kan peperangan itu ditandainya dengan, tau nggak, bendera. Jadi tandanya sebuah pasukan itu masih kuat itu kalau benderanya itu masih berdiri kokoh. Jangan gitu. Makanya bendera zaman dulu itu dibuat itu lebar, terus gede banget biar kelihatan kalau dari jauh, oh itu bendera umat muslim itu masih berdiri nih. Jadi benderanya itu dibuat gede banget. Nah, kalau umat muslim yang megang benderanya itu ada seorang sahabat namanya itu Mus'ab bin Umair. Sedangkan bendera orang kafir Quraisy itu dipegang oleh 6 bersaudara. Jadi ada 6 bersaudara, anak ke-1 sampai anak ke-6 itu mereka pegang benderanya secara gantian. Jadi kalau zaman dulu tuh perang tuh gampang gitu, mau menang ya udah jatuhin aja bendera musuh kayak gitu. Dan akhirnya pasti untuk maju bendera itu ditaruh di tengah-tengah pasukan. Kenapa ditaruh di tengah-tengah? Jadi kalau misalkan bendera ini yang megangnya udah gak kuat, terus benderanya jatuh, gak akan langsung jatuh ke tanah karena orang sekitar itu bakal langsung ngambil dia berdiri tegak lagi. Makanya ditaruh di tengah-tengah pasukan. Akhirnya dari umat Islam itu ada dipilih 3 orang oleh Rasulullah yang tugasnya itu adalah untuk langsung menerjang ke bendera musuh. Jadi 3 orang ini bisa dikatakan sebagai panglima yang kuat ya. Jadi karena mereka itu tugasnya itu langsung menjatuhkan bendera musuh. Nah, 3 orang itu adalah pamannya Nabi, Hamzah, lalu Ali bin Abi Thalib dan juga Asim bin Samit. Asim bin Samit. Jadi itu yang bakal menerjang ke benderanya musuh. Nah, terus habis itu akhirnya perang dimulai kan. Terus Rasulullah juga udah memimpin pasukan yang 50 itu ada di atas bukit. Akhirnya mereka pergi tuh perang. Terus 3 orang sahabat ini yang dipilih untuk menerjang itu benar-benar langsung duel gitu loh ke tengah-tengah. Dan kaum kafir Quraisy yang megang itu kan ada 6 bersaudara. Itu langsung meninggal. Jadi kayak anak pertama kalah langsung pegang anak kedua benderanya. Terus mati lagi langsung pegang anak ketiga. Jadi secepat itu matinya oleh 3 orang sahabat Nabi. Jadi betapa kuatnya mereka ya, Insya Allah. Terus itu 6 orang itu langsung kalah dan bendera kafir Quraisy itu langsung mau jatuh dan mereka tuh panik dong. Ini pertempuran baru mulai loh, masa udah kalah aja di kita kayak gitu kan. Padahal pasukan banyak banget, masa lawan 3 orang aja kalah. Padahal baru mulai kayak gitu. Nah, tapi di situ mereka kayak gak gentar gitu, kayak langsung diambil lagi, udah kita lawan lagi, gak mungkin kita kalah sama mereka kayak gitu. Nah, terus akhirnya mereka lanjut untuk berperang, tapi karena umat Islam juga tentunya menang dan kuat-kuat, dari situ tuh pasukan yang walaupun udah banyak yang tumpah nih, antara dari pasukan kafir banyak yang mati, dari yang muslim juga banyak yang meninggalnya, tapi ya di situ akhirnya kaum kafir Quraisy merasa walaupun jumlah mereka ini banyak, mereka nggak bisa nih buat melawan umat muslim kayak gitu. Dan akhirnya mereka itu memutuskan untuk mundur ke Mekah karena udah tadi tuh udah takut itu ya kan. Jadi akhirnya mereka tuh mundur ke Mekah dan mereka lari, sisa pasukan kaum kafir Quraisy ini
lari dan dikejar oleh pasukan muslim. Dikejar kenapa? Karena kalau misalkan ada yang tertangkap oleh mereka itu bisa dijadikan tahanan perang, ya kan? Jadi dikejar tuh sama Rasulullah sama sahabat-sahabat yang lain itu ngejar pasukan kaum kafir Quraisy yang lari. Nah, sehabis itu mereka lari. Tapi ada disisain 40 sampai 50 orang yang tetap tinggal di sini. Kenapa ditinggalin di situ? Karena mereka itu tugasnya itu mengumpul harta rampasan perang. Harta rampasan perang tuh kayak pedang-pedang, terus juga tameng-tameng. Kan mereka lari karena ketakutan akhirnya ninggalin semua barang-barangnya gitu. Nah, itu tuh dipungutin. Nah, jadi itu tuh ada sekitar 40 atau 50 orang yang bertugas buat mengutin harta rampasan perang tersebut. Sisanya ngejar kaum Quraisy yang kabur. Nah, sehabis mereka itu mengutin orang-orang yang 50 ini, itu kan awalnya udah diperintahin sama Rasul di sana untuk enggak turun apapun yang terjadi. Mau kita menang, mau kita kalah, pokoknya kalian tetap diam di atas bukit, jangan ada yang turun. Tapi mereka itu malah melihat kayak wah situasi ini kayaknya kita udah menang gak sih gitu. Kaum Quraisy sudah pada kabur semua gitu, terus juga tinggal sisa dikit. Dan akhirnya mereka tuh kayak mikir udahlah kita turun aja. Ada 43 orang dari 50 orang ini yang pengen turun dan mengutin harta rampasan perang. Padahal Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin mereka tuh udah melarang, jangan turun. Kalian ingat kan katanya Rasul apa? Mau perang itu udah menang atau kalah kita harus tetap diam di sini gitu, jangan sampai turun. Tapi mereka tuh kayak ini mah udah menang lah, lihat kalau kafir Quraisy aja udah lari, udah kelihatan bayangannya juga kayak gitu. Ya nggak sih, kayak itu udah jauh banget, gak mungkin lah mereka bakal balik ke sini, turun aja turun gitu, bantuin yang lain, kasihan mengutin ghanimah kayak gitu. Akhirnya 43 orang ini turun dari sana dan meninggalkan 7 orang sisa di atas bukit tersebut. Terus mereka turun, habis mereka turun, mereka lupa kalau ternyata masih ada 200 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ada di lembah. Nah, jadi gitu. Jadi Khalid bin Walid itu kan emang apa sih, dia orang yang jago banget ya bertarung. Pas melihat para pemanah ini turun, dia tuh langsung punya ide, ini umat muslim tergiur harta nih gitu. Terus akhirnya dia langsung, ini jadi kesempatan kita buat nyerang balik. Dan akhirnya Khalid bersama 200 pasukan berkudanya itu nyerang naik ke atas bukit. Jadi mereka datang dengan 200 pasukan naik ke atas bukit, terus membunuh 7 orang yang ada di atas dengan mudah. Bayangin 7 orang pemanah melawan 200 kuda, gimana mau menang gitu kan. Terus mereka akhirnya pada syahid yang di atas. Terus pasukan Khalid ini turun dan langsung menyerang para muslimin yang lagi mengutin ghanimah. Dan itu di situ udah habis semuanya, dibantai sama pasukannya Khalid yang berkuda itu. Terus benderanya mereka yang udah jatuh itu, benderanya kaum kafir Quraisy yang udah jatuh, dibangkitin lagi sama pasukannya Khalid. Dibangkitin terus mereka nyanyiin kayak yel-yelnya mereka gitu. Jadi kayak intinya kita tuh masih ada guys gitu. Jadi kita tuh masih ada guys, jangan pulang di sini, balik lagi. Nah, terus orang kafir Quraisy yang udah pada jauh nih, udah mau nyamper Mekah, ngeliat dong dari jauh, itu kok bendera kita berdiri lagi, ya nggak sih? Itu kok bendera kita berdiri lagi, dia, oh iya mereka baru ingat dong. Oh ternyata masih ada pasukannya Khalid, kayak gitu. Ayo balik lagi. Jadi akhirnya karena mereka awalnya udah semangat, udah patah, udah mau kabur aja, karena ngeliat, panglima kita nih keren banget masih berdiri di sana, balik lagi dong mereka. Mereka balik lagi putar arah, dan Rasulullah sama pasukan muslimin yang lagi ngejar itu kaget, ya nggak sih? Kok mereka balik arah lagi buat nyerang kita? Terus akhirnya sehabis itu, jadi di situ baru Rasulullah dan para pasukan muslimin itu sadar kalau misalkan di belakang itu ada pasukannya Khalid bin Walid. Nah, terus karena baru sadar di situ Rasulullah panik karena posisinya itu mereka terkurung dari dua arah. Yang di belakang ada pasukannya Khalid bin Walid, dan dari depan itu ada pasukannya yang jumlahnya ribuan gitu kan. Nah, di situ posisinya udah nggak menguntungkan banget, diserang dari depan sama dari belakang, bahkan makanya banyak banget. Nah, itu udah kacau banget. Terus juga Rasulullah itu makanya di situ sampai pas ada dalam keadaan genting itu, Rasulullah tuh langsung berteriak ke para sahabat. Bayangin lagi perang, terus Rasulullah berteriak kayak para sahabat semuanya berkumpul di sekitarku. Tapi karena suaranya lagi ricuh perang, akhirnya nggak pada dengar kan. Jadi yang dengar Rasulullah teriak itu cuma sekitar 9 orang doang. Jadi cuma 9 orang sahabat yang berkumpul di sekitarnya Rasul gitu. Dan 9 orang ini salah satu itu ada Thalhah bin Ubaidillah. Nah, 9 orang ini perlahan tuh pada
meninggal dan tinggal tersisa tuh yang dekat Nabi itu ada Thalhah bin Ubaidillah dan juga Umar bin Khattab. Nah, itu sampai makanya di perang itu Rasulullah yang terungkap kan terkadang kisah yang Rasulullah itu luka sampai gigi gerahamnya copot, yang ketusuk sama besi itu. Nah, terus pundaknya juga itu dua-duanya robek karena terperang itu adalah karena dari perang Uhud ini. Bahkan di perang Uhud ini Rasulullah itu sempat jatuh ke dalam jebakan dan jatuhnya jadi jebakannya itu kecil, terus Rasulullah tuh jatuh ke dalam dan itu tuh tinggi gitu, jadi nggak bisa keluar. Dan selama Rasulullah terperang mati itu diserang dengan namanya Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah itu nyerang Rasul dari atas, dari Rasul bisa bertahan seperti apa. Nah itu, nah terus juga Thalhah itu akhirnya melindungi Nabi di dalam di jebakan itu. Thalhah itu berdiri di atas di luar itu, jadi tamunya hidup buat Rasulullah. Bahkan Thalhah itu sampai berkata dia berdiri nih menghalangi orang-orang dari menyerang Rasulullah sampai tubuhnya itu udah penuh ratusan anak panah, udah penuh sabetan pedang banyak sekali di tubuhnya Thalhah ini, dan dia tetap berdiri tegak di atas lubang itu. Terus dia bilang, wahai Rasulullah, tenanglah, kamu tidak akan kenapa-napa selama aku hidup. Jadi Thalhah itu jadi Thalhah itu melindungi Nabi sebegitunya sampai habisnya Thalhah itu membawa Nabi ke atas, terus masih dilindungi sama Thalhah. Nah sampai akhirnya terus maju dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur kan, umat muslim ini memutuskan untuk kembali ke Madinah. Sehabis kembali ke Madinah, Rasulullah itu mereka mundur itu kan dikejar kan sama orang-orang dari sini. Nah Rasulullah itu menyuruh ada nama sahabatnya itu adalah jadi Rasulullah itu menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melempar apapun yang kamu punya kepada orang kafir itu. Jadi mereka mundur, posisinya kan dikejar. Terus Rasulullah tuh nyuruh, wahai Sa'ad, lemparkan apa yang kamu punya kepada mereka. Terus Sa'ad tuh bilang, aku punya apa Rasulullah? Gitu. Apa yang harus aku lempar kepada mereka? Nah kata Rasulullah, lemparkan apapun yang aku berikan. Nah Rasulullah itu ngasih anak panah kepada Sa'ad. Terus saat ini sambil mereka lari nih, Sa'ad tuh sambil ngelemparin anak panah dari Rasul gitu. Jadi dapat terus dilempar. Nah setiap kali satu lemparannya Sa'ad itu dengan kuasa Allah membunuh langsung 3 pasukan. Jadi nanti Rasulullah kasih lagi, terus dibunuh lagi, dilempar lagi, 3 orang lagi mati gitu. Jadi akhirnya banyak banget dari pasukan yang kaum kafir ini tuh mulai pada jatuh-jatuhan cuman karena Sa'ad sendiri gitu. Jadi cuman karena Sa'ad bin Abi Waqqas seorang diri aja tuh mereka jadi gentar lagi, jadi takut lagi kayak, ih kok dia sendiri aja kuat banget gitu, kita mundur aja kali ya nih gitu, udahlah gitu. Jadi Rasulullahnya akhirnya pergi, berhasil menyelamatkan diri dan mereka semua itu naik ke Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri. Saking udah kayak gak cemasnya mereka gitu kan naik ke Gunung Uhud, berlomba-lomba untuk naik ke sana biar selamat. Gunung Uhud itu sampai bergetar karena saking banyaknya pasukan yang ketakutan lari ke sana. Terus Nabi pas nyampe di atas itu Nabi menghentakkan kakinya, terus dia bilang, Nabi itu bilang, wahai Uhud, tenanglah, sesungguhnya di atas kamu ini berdiri hamba dan utusan Allah. Dan setelah itu Gunung Uhud pun diam, nggak lagi bergoyang. Nah terus di situ Nabi menyuruh para sahabat itu untuk tenang, diam, dan jangan bersuara. Dari situ para kaum kafir Quraisy ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka menghampiri gunung. Terus Abu Sufyan berkata, kayak, apakah di antara kalian masih ada Rasulullah? Karena saking dahsyatnya perang Uhud ini bahkan tersebar kabar kalau misalkan Rasulullah itu udah meninggal gitu. Jadi karena saking parahnya gitu tersebar kabar kalau Rasulullah itu meninggal. Makanya Abu Sufyan itu berdiri terus bertanya, apakah di antara kalian masih ada Rasulullah? Terus Rasulullah itu menyuruh para sahabat untuk diam, jangan ada yang bicara. Terus gak ada jawaban kan? Terus Abu Sufyan nanya lagi, apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Terus disuruh diam lagi, jangan bicara. Terus akhirnya ditanya lagi, oh enggak, sebelum Umar ditanya dulu Abu Bakar, apakah ada Abu Bakar kayak gitu. Terus gak ada yang jawab kan. Baru ditanya apakah ada Umar bin Khattab kayak gitu. Gak ada yang jawab lagi kan. Di situ Abu Sufyan bilang, kalau tidak ada 3 orang itu di antara kalian maka habislah kalian. Nah terus mendengar itu Umar marah dong. Ya kan sih. Kalian tahu kan Umar sifatnya gimana? Umar sifatnya gampang emosian kan. Terus Umar marah. Terus Umar bilang, celakalah engkau wahai Abu Sufyan gitu kan. Umar tuh bilang kayak, pokoknya dia kalian bakal dapat laknat Allah kayak gitu kan. Sesungguhnya Rasulullah, Abu Bakar dan aku masih hidup kata Umar gitu. Terus Abu Sufyan bilang lagi, intinya dia tuh walaupun umat muslim kabur, dia udah merasa dia tuh menang gitu. Terus dia sampai bilang kayak kita punya Lata kan, ke Lata
pahalanya, ya pahalanya mereka. Abu Sufyan tuh bilang kita punya lata dan kalian gak punya lata. Terus kata Umar tuh jawab lagi, jadi saut-sautan gitu loh dari atas gunung sama yang di bawah. Terus Umar itu jawab, tapi kita punya Allah tempat kita bersandar. Jadi intinya ya mereka begitu dan akhirnya walaupun mereka kayak ngerasa udah menang, mereka pun akhirnya pulang ke Mekah. Jadi di situ, jadi bisa dibilang ini tuh sebagai kekalahannya umat Muslim karena pas itu banyak banget kan sahabat yang meninggal. Jadi para sahabat yang meninggal itu bukan cuma mati, tapi dihabisi dengan sadis gitu. Sehabis meninggal itu mereka pada dimutilasi. Bahkan telinga dan hidungnya itu dipotongin terus dijadiin kalung. Jadi dipakai-pakai kayak bangga banget nih kita bisa untuk umat Muslim. Bahkan yang paling sadis itu adalah salah satu itu Hamzah bin Abdul Muthalib itu kan meninggal dalam perang Uhud ini, syahid. Terus udah gitu dia sama tuh dimutilasi tubuhnya, terus hidungnya dipotong, telinganya dipotong, bahkan dadanya dibelah dan jantungnya dimakan oleh Hindun. Hindun ini adalah istrinya Abu Sufyan. Jadi Hindun ini makan jantungnya Hamzah saking bahagianya karena kaum muslim ini tuh kalah. Nah terus sampai pas Rasulullah selesai perang itu, Rasulullah melihat para jasadnya kaum muslim itu sedih, apalagi pas melihat jasadnya Hamzah itu Rasulullah sampai nangis karena kan Hamzah ini salah satu paman paling dekat ya dan kesayangannya Rasul yang selalu membela Rasul. Itu Rasul sampai nangis. Terus akhirnya setelah melihat jenazahnya Hamzah itu Rasulullah bilang kalau misalkan aku bersaksi bahwa Hamzah adalah pemimpin para syuhada di surga. Dan jadi saat dia gitu. Makanya nah terus Rasulullah tuh bilang dan para jenazahnya kaum muslimin itu mereka tidak akan dimakan oleh tanah. Nah bahkan 50 tahun setelah kejadian perang Uhud ini mereka Madinah itu pengen membuat kayak saluran air. Terus mereka itu nggak sengaja menggali tempat di mana para syuhada itu dimakamkan, gitu. Nggak sengaja menggali pas pengen bikin aliran air di Madinah. Nah pas mereka menggali ternyata tubuh-tubuhnya itu masih pada utuh dan nggak ada yang termutilasi sama sekali. Padahal itu udah 50 tahun setelahnya. Bahkan ada yang nggak sengaja melukai kakinya Hamzah. Jadi itu Hamzah itu kakinya nyambung lagi. Dan bahkan ada yang nggak sengaja melukai kakinya Hamzah dan itu berdarah lagi. Seakan-akan itu tuh adalah orang yang baru meninggal. Darahnya itu ngalir lagi. Jadi mungkin cukup sekian kisah perang Uhudnya. Gimana jadi menyentuh nggak? Bisa ya. Nah terus selanjutnya kita kembalikan kepada ibadah. Nah, setelah mendengar, masih semangat nggak nih? Masih ya. Jadi apa pelajaran yang dapat kalian tangkap dari kisah yang Ibu Hasnah jelaskan? Apa? Patuh kepada pemimpin itu sangat penting. Ya benar ya, patuh kepada pemimpin itu sangat penting. Yang tadi dikatakan Rasul kan, disuruh diam dia malah nggak malah turun. Nah itu jangan. Kemudian ada ujian keimanan. Lalu kemenangan itu kan tidak selalu didapat dengan jumlah atau kekuatan gitu ya, tapi juga dengan ketaatan dan kesabaran. Lalu, nah perang Uhud ini menjadi luka, tapi juga pelajaran gitu ya bahwa ketaatan kepada pemimpin dan kepada Allah itu adalah kunci kemenangan gitu, bahwa godaan dunia meskipun sesaat itu bisa menghancurkan perjuangan dan bahwa kemenangan itu tidak selalu ditentukan oleh jumlah atau kekuatan, melainkan oleh kedisiplinan dan kesabaran. Oke, sekarang evaluasi tentang perang Uhud tadi ya. Ibu akan menggunakan model talking stick, di mana talking stick ini kan tongkat berbicara ya. Jadi ketika si tongkatnya ini berhenti di salah satu orang, kalian harus menjawab pertanyaan ibu. Nah nanti selama si talking sticknya ini jalan, ibu akan menanyakan. Jadi kalau berhenti, kamu tinggal jawab. Gitu, paham kan? Ya, oke mulai ya. Ayo musik. Abun ayah umun Pertanyaannya, berapa jumlah pasukan kaum muslimin dan kafir di perang Uhud? 3.000. Kaum muslimin dan kafir. 3.000 kaum muslimin. Ya. 1.500 berlian. Nah. Oke, benar. Yeay, Masya Allah. Lanjut lagi, betul lagi. Ayo,
Apa latar belakang terjadinya perang Uhud? Aku ya? Ya. Karena kesalahan di perang Oktober. Betul, tepuk tangan. Lagi ya. Lagi. Apa penyebab utama? Belum. Lanjut. Apa penyebab utama kekalahan kaum muslimin di perang Uhud? Udah, Ibu. Ya udah, putar lagi. Jawaban masih sama ya? Pertanyaan masih sama ya tadi. Ya. Penyebab kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Gimana tadi? Ya, itu satu lagi. Ya, lanjut, ayo putar lagi. Siapa pemimpin kaum munafik di perang Uhud ini? Pemimpin kaum munafik. Yang munafik ya, yang khianat. Bukan yang khianat dari muslim. Baik, masalah. Yeay. Benar ya. Oke. Ayo, silakan duduk. Boleh duduk. Ya, sudah. Oke, cukup sekian ya materi yang dapat Ibu dan Ibu Hasna sampaikan. Ibu harap kalian lebih memperhatikan lagi gitu ya, belajar lagi gitu kan tentang seputar agama kita. Cukup sekian yang dapat Ibu dan Ibu Hasna sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum